Saudara, jumpa lagi. Dan kali ini kita akan belajar liturgi bersama. Setiap masa Advent akan selalu ada lingkaran yang dihiasi dengan daun-daun dan terdapat 4 lilin. Nah, itulah yang dinamakan Corona Advent atau lingkaran Advent. Apa dan bagaimananya? Mari kita belajar bersama. Bagian pertama, kita akan melihat sedikit tentang sejarah Corona. Corona atau lingkaran Advent dimulai dalam kalangan Kristen Protestan dan kini mulai tersebar kemana-mana. Bermula di kota Hamburg, Jerman, sebuah kota pelabuhan. Seorang pendeta yang bernama Johann Heinrich Wilhelm pada tahun 1839 memasang sebuah lingkaran kayu berdiameter 2 meter di ruang sembahyang rumah asuhan, tempat ia menampung anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, dan yatim piatu. Di atasnya setiap hari dihidupkan lilin-lilin, sehingga pada hari menjelang Natal 23 lilin bernyala di atas lingkaran itu. Pada kemudian hari, lingkaran itu dililiti dengan daun hijau dari sejenis pohon cemara yang juga kemudian disebut pohon Natal dan merupakan satu-satunya pohon yang daunnya tidak gugur pada musim dingin. Saudara, cahaya lilin atau Corona Advent yang makin besar ingin menyiapkan orang akan kedatangan Tuhan waktu Natal dan menghidupkan harapan di kegelapan kehidupan. Secara lahiriah, pada musim dingin di Eropa, siang hari cukup gelap sebab matahari hanya beberapa jengkal naik di atas ufuk dan cahayanya sangatlah lemah. Ide atau penemuan pendeta Wilhelm semakin tersiar dan menarik perhatian seluruh orang Eropa dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Namun, karena ukuran aslinya terlalu besar untuk rumah pribadi, maka besarnya diperkecil dan hanya dihias dengan 4 batang lilin. Para saudara, selanjutnya kebiasaan lingkaran Advent atau Corona Advent ini kemudian masuk ke dalam gereja Katolik. Corona Advent atau Akariese masuk ke dalam lingkungan Katolik, bahkan ke dalam liturgi. Saudara, lingkaran Advent terbuat dari tumbuh-tumbuhan segar, sebab Kristus datang untuk memberi kita hidup baru melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Warna hijau merupakan simbol pengharapan. Selain itu juga dipilih daun pinus atau cemara yang tidak kunjung putus. Kristus datang ke dunia untuk memberikan kehidupan yang tahan pada bermacam-macam musim. Daun cemara tidak mudah rontok dan tetap hijau pada musim gugur dan musim dingin. Ini mengungkapkan harapan yang tanpa akhir pada Kristus. 3 batang lilin berwarna ungu dan 1 batang lilin berwarna merah muda. Warna ungu melambangkan pertobatan, keprihatinan, mati raga, dan kabung, persiapan, dan kurban. Warna ini juga dipakai pada masa Prapaskah, tidak hanya untuk warna lilin, tetapi juga warna pakaian liturgi. Warna merah muda melambangkan hal yang sama, tetapi dengan menekankan minggu Advent ketiga atau minggu Gaudete dan merupakan tanda cinta kasih. Lilin merupakan simbol Kristus yang bangkit. Ia datang ke dunia untuk menghalau kuasa kegelapan, kejahatan, dan menunjukkan kepada kita jalan kebenaran.
Gerak maju penyalaan lilin, setiap minggu satu lilin, menunjukkan semakin bertambahnya kesiapan kita untuk berjumpa dengan Kristus. Persiapan, kerinduan, dan harapan kita tidak terjadi serta-merta, tetapi tahap demi tahap. Kerinduan kita yang semakin besar akan Yesus yang datang sebagai terang dunia dilambangkan dengan menyalakan lilin satu demi satu. Penyalaan lilin secara bertahap ini rupanya juga dipengaruhi oleh tradisi Yahudi, khususnya upacara pentabisan Bait Allah atau Hanukkah. Saudara, kita sudah memasuki minggu Advent pertama. Apakah di gereja-gereja kita sudah ada lingkaran Advent dekat altar? Dan di rumah-rumah kita, sudahkah memiliki Corona Advent? Selamat memasuki masa Advent dan mempersiapkan diri untuk menyongsong Hari Raya Natal. Sampai jumpa.